Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah pada siang ini jumpa lagi dengan Al-Faqir, pengasuh pesantren Darul Quran, dalam rangka mendapatkan ridha Allah, dalam rangka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama sejenak untuk mengikuti kajian kitab kuning khusus bulan suci Ramadan pada siang ini akan membawakan judul tentang Fadilatis Sakha, keistimewaan orang-orang dermawan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada manusia berupa iman dan takwa, harta kekayaan, pangkat dan jabatan. Semua itu adalah merupakan satu ujian bagi manusia. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubat. Wa minhum man ahadallahu la in atan min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Wa minhum, dan sebagian manusia, man ahadallah, man ahada, orang yang berjanji Allah kepada Allah, lain atana, kalau seandainya Allah memberikan kami, min fadlihi, dari kanugerahnya, memberikan kanugerahnya, harta kekayaan, lanasaddaqanna, maka sungguh kami akan bersedekah, walanakunanna, dan sungguh kami menjadi orang-orang minas sholihin, dari orang-orang soleh. Nah, inilah ada satu ayat Al-Quran turun ketika ada sahabat Nabi yang mengatakan, kalau seandainya saya kaya, saya pasti akan sedekah. Kalau seandainya saya menjadi orang sukses, saya akan banyak sedekah. Nah, ini biasa ya. Sifat manusia biasa seperti itu. Kalau sedang miskin, sedang gak punya, masih bangkrut, ngomongnya bagus. Seperti itu ya, umum ya. Ngomongnya bagus, tapi kalau sudah sukses, sudah banyak uang, biasanya beda. Wataknya jadi beda, berubah. Nuzilat fi Sa'labah bin Hatib. Akan Nabi alaihi salatu wasallam qala ud'u Allah li ayarzuqani mal. Wa qala alaihi salatu wasallam ya Sa'labah qalilun tu'di sukrahu khairun min kasirin la tudikuhu. Nuzilat, diturunkan ayat ini fi Sa'labah bin Hatib, pada zaman Sa'labah bin Hatib. Ata mendatangi Sa'labah an-Nabi, yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'labah, wa qala, berkata Sa'labah, ud'u Allah, ud'u,
doakan Allah kepada Allah li pada saya. Ayu rezeki supaya memberi rezeki Allah ni pada saya malang harta. Wakala maka jawab sapa Kanjeng Nabi, ya Sa'labah. Wa Sa'labah disuruh khairun min katsirin la tutiquhu. Ya Sa'labah, ya Sa'labah, qalilun rezeki sedikit tu'di, yang bisa mendatangkan syukuran, khairun itu lebih baik min katsirin daripada rezeki banyak la tutiquhu yang kamu tidak mampu bersyukur. Faraja'ahu maka pulang Sa'labah. Waqala jawab Sa'labah, walladzi ba'atsaka, walladzi demi dat ba'atsaka yang mengutus engkau bil haqqi dengan kebenaran. La in razaqani kalau seandainya memberi rezeki pada kami Allah malan ing harta la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu, sungguh kami akan memberikan harta itu kepada yang punya hak. Fada'a maka berdoa sapa Nabi lahu kepada Sa'labah, fattakhadha maka memberikan Nabi ghanaman kambing, panamat maka berkembang kambing itu kama yanunu sebagaimana berkembangnya adudu cacing tanah. Kata dokot sehingga sempit diha kelawan sebab bonang al-Madinah kota Madinah. Panazila maka temurun Sa'labah wadian satu jurang, wong kotoa dan meninggalkan Sa'labah anil jamaah dari sholat berjamaah wal Jumat dan sholat Jumat. Pas'alah maka nanya anhu saking anhu atas nama Sa'labah sapa Nabi sapa Nabi alaihi salam. Fakila dikatakan kasiro maluhu sudah banyak hartanya, hatta la yasa'ahu sehingga tidak muat wadin satu jurang satu tempat. Faqala maka Nabi berkata, ya Sa'labah, celaka wahai Sa'labah. Faba'asa kemudian Rasulullah mengutus alaihissalam musaddiqin ing amil zakat di ahli sedekah karena mengambil sedekah. Fastaqbalahuma nasu, fastaqbalahuma maka menerima huma pada keduanya asab annasu manusia bisadaqahim kalawan sedekah nas wa marolan merintah keduanya bisa Sa'labah kepada Sa'labah. Fasa'alahu maka nanya keduanya sehu sama Sa'labah as-sadaqah wa aqra'ahu dan membacakan keduanya kepada Sa'labah al-kitab al-Qur'an alladzi fiikan di dalam kitab al-faraid beberapa kewajiban sedekah. Faqala maka jawab sapa Sa'labah, ma hadhihi orang anak iki ilal jizyah kecuali pajak, wa ma hadhihi orang anak pajak illa uktul sedekah illa uktul jizyah kecuali sedulure pajak. Farji'a kembalilah keduanya, kembalilah keduanya kata arok sehingga saya melihat rohyi pikiran saya. Panuzilat maka turun ayat. Faja'a Sa'labah, faja'a datang Sa'labah bis sedekah dengan membawa sedekah. Faqala maka faqala maka menjawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah mana'ani melarang sapa Allah ni kepada saya an akbila yang tak menerima saya minka dari kamu. Faja'ala maka tumandang Sa'labah yaksu mengawur-ngawurakan at-turab debu ala rasi pada kepalanya. Faqala hadza jazau amalika, faqala Nabi bersabda, hadza inilah jazau amalika pembalasan amalmu. Qad amartuka sungguh kami telah memerintah kepada kamu, fala tuti'ni maka kamu tidak taat kepadaku. Faqabada maka gegem sapa Rasulullah. Faja'a maka datang Sa'labah biha dengan gawa zakat ila Abi Bakar, falam yakbilha maka tidak menerima Abu Bakar hak kepada zakat Sa'labah. Sumaja'a kemudian datang Sa'labah ila biha kelawan gawa zakat ila Umar pada Umar fi khilafati di dalam waktu jadi khalifahnya sahabat Umar. Walam yakbal halan tidak menerima Umar haing sedekah Sa'labah wa halakalan mati Sa'labah fi zamani Utsman
di dalam masa sahabat Utsman. Nah, inilah cerita tentang sahabat Nabi yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ayat ini turun ketika pada waktu zaman Sa'labah. Sa'labah itu adalah seorang yang miskin, orang yang termiskin. Ya, kalau sholat selalu di depan dan paling awal pulang. Ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa kamu kalau pulang paling awal? Saya ini punya baju cuma satu. Kalau saya jamaah, maka istri saya di sana nggak pakai baju di rumah. Jadi saya buru-buru pulang. Kemudian setelah itu Sa'labah minta kepada Rasulullah, ya Rasul, saya minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Kalau saya menjadi orang kaya, saya akan sodako, saya akan infak, saya akan zakat. Kemudian apa jawab Rasulullah? Ya Sa'labah, qalilun tu'ti syukrahu khairun min katsirin la tuti'u. Nikmat sedikit yang bisa disyukuri itu lebih baik daripada nikmat banyak tapi engkau tidak bisa mensyukuri. Apa jawab Sa'labah? Insya Allah ya Rasulullah, saya akan bersyukur, saya akan bersedekah, saya akan zakat. Nah itulah biasanya kalau orang-orang yang belum sukses, ya, yang orang yang masih miskin itu ngomongnya bagus ya. Seperti pejabat waktu belum diangkat, masih calon, itu biasa ngomongnya bagus. Tapi begitu sudah kaya, begitu sudah sukses, begitu sudah gul, maka dia akan berubah omongannya. Ya, ini diceritakan oleh Sa'labah ini. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah supaya menjadi orang kaya. Fada'alahu fattakhadha ghunaman. Ya, jadi sahabat yang sudah siapapun yang pernah didoakan oleh Rasulullah itu pasti dikabul oleh Allah. Pasti dikabul oleh Allah. Seperti sahabat Ibnu Abbas, ya, itu ketika masih kecil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil, yaitu sehingga Ibnu Abbas itu menjadi seorang ahli tafsir karena itu didoakan oleh Rasulullah. Jadi setiap sahabat yang didoakan oleh Rasulullah itu pasti dikabul oleh Allah. Nah, ini Sa'labah didoakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Sa'labah ini moga-moga menjadi orang kaya. Kemudian diberikan satu bibit kambing, ya. Sa'labah nih sebagai bibit, sebagai modal pertama, saya akan berikan satu kambing perempuan, silahkan diternak. Akhirnya Sa'labah pulang bawa kambing itu. Kama yalud dud. Kemudian 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan tidak ada kabar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, Sa'labah ini enggak sholat berjamaah, enggak sholat Jumat, sekarang bagaimana keadaannya? Ternyata setelah dicek, Sa'labah itu sudah menjadi orang kaya. Pokoknya di Madinah itu kalau berbicara tentang ternak kambing, ya, maka yang paling banyak itu kambingnya Sa'labah. Sehingga terkenallah Sa'labah itu bos kambing. Akhirnya Rasulullah mengutus dua orang musaddiqain. Fa ba'atsa Rasulullah musaddiqain di shadaqah. Mengutus 2 sahabat untuk mengambil zakat. Datanglah 2 sahabat ini kepada Sa'labah. Ya Sa'labah. Faja'a Sa'labah. Ya Sa'labah. Saya diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat sedekah kamu.
Apa jawab Sa'labah? Faqala Sa'labah, ma hadhihi ila juz'in aw ma hadhihi ila juz'in. Nah, ini kan usaha saya, hasil jerih saya, hasil jerih payah saya, hasil kecerdasan saya, sehingga saya bisa mengelola yang kambing tadinya satu menjadi banyak. Akhirnya Sa'labah ini lisan cerita tidak mau memberikan sedekah, tidak mau memberikan zakat. Maka dua utusan ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa Sa'labah itu sudah berbeda, sekarang sudah sombong, sekarang sudah tidak mau ketemu lagi, bahkan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian apa yang terjadi? Faqala wa ya Sa'labah, kata Rasulullah, Sa'labah, celaka. Nah, ini bahaya ya, kalau ada orang sudah disupatai Kanjeng Nabi atau sudah didoakan buruk terhadap sudah diomong nggak enak sama Rasulullah, itu pasti terjadi ya. Akhirnya Sa'labah datang sendiri kepada Rasulullah membawa istilahnya kekayaannya itu ya, untuk disedekahkan. Apa yang terjadi? Famana'a, Rasulullah menolak. Ya Sa'labah, hartamu, zakatmu saya tolak karena tidak ikhlas. Akhirnya Sa'labah juga diceritakan faja'ala yahsu at-turab ala ra'sihi. Sa'labah juga merasa menyesal, merasa kecewa karena hartanya tidak diterima oleh Rasulullah. Ya, kalau orang Arab itu kalau sudah menyesal bahasanya yahsu turab ala ra'sihi, seperti nabur-naburkan debu di atas kepalanya. Ya. Inilah pembalasan orang-orang yang menentang kepada agama. Kemudian Sa'labah dicap oleh Rasulullah orang yang munafik, orang yang tidak menepati janji. Menurut satu pendapat, Sa'labah juga datang kepada Abu Bakar menawarkan itu, maka ditolak juga oleh Abu Bakar. Kemudian waktu sahabat Utsman juga sama datang, tapi ditolak juga oleh sahabat Utsman. Maka akhirnya Sa'labah mati dalam kemunafikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah pelajaran bagi umat Islam. Siapapun kita, kalau diberi kekayaan oleh Allah, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Jangan sampai harta kekayaan itu berubah menjadi azab, berubah menjadi ular kelak nanti di akhirat. Falamma atahum min qablihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Falamma atahum, ketika datang kepada mereka min fadlihi, dari karunia Allah, bakhilu, mereka medit bi, manahu, mereka menahan hak Allah, haknya Allah, minhu, dari zakat. Wa tawallaw, mereka berpaling an taatillah, dari taat kepada Allah. Wa hum, mereka itu mu'radun, orang-orang yang membangkang. Wa hum kaum adathum, kebiasaan kaum iku al-i'radu, membangkang, anha, dari perintah Allah. Ruwiya, diceritakan dari Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana usdune Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Nabi li Aisyah, maring Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, la tanami, jangan kau tidur, hatta ta'mala, sehingga kamu mengamalkan arba'at asya, 4 perkara. Hatta tahtami, sehingga engkau menghatamkan Al-Qur'an, wa hatta taj'ali, sehingga kau menjadikan al-anbiya, beberapa nabi laki kepada syafa'an, memberi syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa hatta taj'ali, sehingga kau menjadikan al-muslimin, orang-orang Islam, radina, ridho anki, dari kamu. Wa hatta taj'ali, sehingga kau menjadikan hajjatan, haji, wa umratan, dan umrah. Fadakhala fi sholat, fadakhala maka Rasulullah masuk fi sholat, di dalam sholat. Wabaka itu kami masih ala firosi, atas ranjangku, hatta atamma, sehingga menyempurnakan kami as-sholat, ing sholat. Falamma atamma habara,
ketika menyempurnakan Aisyah ing salat lolat maka tanya sapa Aisyah ya Rasulullah ada ka abi wa ummi amartani kau memerintah kepadaku bi arba'ati asya dengan 4 perkara la akhbiru kami tidak bisa fi hadis di dalam masa 1 jam an af'alaha apabila saya mengerjakannya fatabassama maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala nabi bersabda idza qara'ta apabila kamu baca qul huwallahu ahad baca qul 3 kali salasan maka annama seakan-akan engkau menghatamkan Al-Qur'an pada Quran. Wa idza shallaita apabila kamu baca shalawat alaya kepadaku wa ala anbiya dan kepada para nabi semuanya min qabli dari sebelum kami qad sirna teman-teman menjadikan saya laki kepadamu syufa'an memberikan syafaat yaumul qiyamah pada hari kiamat. Wa idza astaghfarti ketika kamu membaca istighfar lil mukminin untuk orang-orang beriman faqulhum maka sesungguhnya semua orang-orang beriman yardaun memeridhoi anki saking kamu pada kamu. Wa idza qulti nalikane kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah qad hajjasti sesungguhnya engkau telah haji wa tamarti sesungguhnya engkau telah umrah. Nah inilah jadi ceritanya hadis ini ya menceritakan tentang masih hubungan dengan orang dermawan ya. Jadi ketika kita tidak bisa sedekah dengan harta, maka kita juga bisa sedekah dengan doa. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum mengamalkan 4 perkara. 1. Menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, bersolawat kepadaku dan kepada para nabi agar engkau dapat syafaat. Dan yang ketiga, engkau mengerjakan haji dan umrah. Ya, 4 perkara tadi. 1 menghatamkan Quran, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga baca istighfar kepada orang-orang beriman, yang keempat engkau haji dan umrah. Sebelum kau tidur, kau laksanakan haji dan umrah. Sehingga Siti Aisyah merasa tidak mampu. La aqdiru fi hadis sa'an afalah. Saya tidak mampu untuk melaksanakan 3-4 perkara tadi dalam 1 jam. Kemudian Rasulullah kemudian tersenyum. Waqala Rasulullah menjawab idza qara'ta qul huwallahu salasan fa ka'annama khatamti al-Qur'an. Maksudnya kamu sebelum tidur harus menghatamkan 1 khataman. Artinya apa? Ketika kamu membaca qul 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, maka engkau sudah menghatamkan 1 Quran. Ketika kamu sudah membaca sholawat kepadaku dan para nabi semuanya, engkau berarti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, idza astaghfarta lil mu'minin faqulhum yarduna. Ketika engkau baca istighfar, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi wa lil mu'minin wal mu'minat, maka engkau mendapat ridho dari semua orang-orang beriman. Dan ketika engkau membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, sesungguhnya engkau telah haji dan umrah. Inilah ya, jadi 4 perkara diamalkan sebelum tidur. 1 membaca qul 3 kali, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca istighfar, yang keempat membaca tasbih. Dan itu ganjarannya sama seperti tadi. Ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu fi sabab nuzul hadhihi ayat an Sa'lab bin Hatib al-Ansari kana mulaziman di masjid Rasulullah lailan wa naharan. Wa kana jabhatuhu karbatul ba'ir min kan kasratus sujud 'alal ardi wa hujara yawman min al-ayyam kharaja min al-masjid min ghairi labsin wastighalin bid-du'a was-shalah. Inilah ya, ada satu cerita lagi bahwa Sa'labah itu sebelum dia menjadi orang kaya, yaitu rajin ke masjid lailan wa naharan, siang dan malam. Bahkan sampai batuknya ini ada tapaknya, tapak min kasrati sujud.
saking banyaknya sujud. Bahkan bawa tasbih selalu berdoa, istighfar berdoa was sholat. Ya sholat sibuk dengan berdoa, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah diberi kekayaan banyak, ia berubah menjadi orang yang munafik. Oleh karena itu, janganlah ditiru orang yang seperti ini, ya, jangan ditiru. Karena apa? Karena itu akan membahayakan. Oleh karena itu, keluarkanlah sedekah, ya. Kalau memang kita ini punya uang banyak, maka keluarkan sedekah. Karena sedekah itu kelak nanti di akhirat akan menjadikan manusia, akan menjadikan teman bagi manusia amal soleh mana kelak nanti di akhirat. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam An Aisyah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau qala bersabda, as-safa'u syajaratun, as-safa'u orang yang bermawan syajaratun ibarat pohon, asluha yang akarnya fil jannah di dalam surga, wa awsaluha dan ranting-rantingnya mutadalliyatin fid dunya, bergantungan di dunia. Wa faman ta'allaqa bi husni, paman barang siapa ta'allaqa yang bergantungan bi husnin satu ranting minha dari pohon itu, adathu maka akan mendatangkan ilal jannati pada surga. Wal bukhlu adapun medit iku sajaratun pohon asluha dan akarnya finari di dalam neraka, wa usulha dan ranting-rantingnya mutadaliyatun bergantungan di dunia di dalam dunia. Paman barang siapa ta'ala yang bergantungan bihusnin kelawan satu ranting minha dari alson sajar adatku maka akan mendatangkan hilang daripada neraka. Wa qala ketika Nabi alaihi salatu wasallam, tasaddaqu an anfusikum, tasaddaqu bersedekahlah kalian an anfusikum atas nama diri kalian, wa an mautakum dan atas nama orang-orang yang sudah mati, walau bisyurbati ma'in, walaupun dengan satu minum air. Fa ilam taqdiru, maka kalau kamu tidak mampu ala dalika yang atas sedekah harta pada ayat maka sedekah satu ayat min kitabillah. Fa ilam ta'lamu, maka kalau seandainya fa ilam ta'lamu, kalau seandainya tidak mampu atau tidak mengerti sesuatu min kitabillah dari Al-Qur'an, fad'u maka berdoalah kamu bil maghfirati dengan ampunan Allah, bi rahmati dan dengan kasih sayang Allah. Faqad wa'adakum Allah berjanji kepada kalian bil ijabati dengan dikabulkan doa. Nah, ini jadi orang yang dermawan itu diibaratkan pohon yang ada dalam surga dan rantingnya itu melambai ke dunia. Dan barang siapa yang mengambil pohon itu, ya, yang pohon sajarah itu, dia akan bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Tapi sebaliknya orang yang bakhil itu orang yang jauh dengan manusia dan jauh dengan surga. Bahkan kata Nabi, bersedekahlah kamu atas nama diri. Ya, kita sedekah untuk diri sendiri boleh, atau juga ala takut untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya saya mau sedekah satu masjid atau satu hektar tanah yang ganjarannya ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Itu biasanya orang-orang Arab seperti itu. Orang Arab, orang Kuwait, orang Turki itu seperti itu. Kalau sedekah dia pengen bangun masjid, ada tanah kosong, kemudian setelah jadi disampaikan kepada panitianya, tolong ganjarannya disampaikan kepada ibu saya yang sudah meninggal. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi sedekah itu bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang yang sudah meninggal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sapa Abu Hurairah qala dengan sapa Nabi alaihi salatu wasallam,
Man barang siapa tasaddaqa yang bersedekah bi'adli thamaratin dengan ukuran satu korma min kasbin thayyibin dari usaha yang halal wala yaqbalullahu illa thayyib wala yaqbalu dan Allah tidak menerima illa thayyiba kecuali barang yang bagus. Fa inna Allaha maqassunya Allah yaqbaluha menerima Allah ing sedekah bi yamini summa yurabbiha makanali ngembangkan in sadaqah lis-sahibiha maring kang den sedekah kama yurabbi safahatukum fala hatta takuna mithlal jabal seperti gunung wal murad bidzalika yu'adimu dataha wa yubarak fiha wa yaziduha min fadli hatta tahfala fil mizan wa musdaqu hadzal hadis fi surat al-baqarah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wa musdaqu hadzal hadis dan sumbernya hadis ini fi surat al-baqarah dari surat al-baqarah yamhaqullahu riba yamhaqu menghapus sapa Allah riba yang barokahnya riba ayat habu menghapus menghilangkan Allah barakatahu ing berkahnya riba wa yuhliku dan menghancurkan Allah al-malain harta alladzi yaqulu kang manjing fi dilamal apa riba wala yaqbalu dan orang terima sapa Allah minhu darinya fi al-khairin kebaikan wa yurbis shadaqat dan Allah akan memberikan berkah as-shadaqah beberapa sedekah ayyaziduha tegese nambahi sapa Allah ing sedekah wa yubariku dan memberkahi Allah pihak kepada sedekah di dunia di dalam dunia wa yudaifu dan melibatkan dengan Allah as-sawab ganjaran fil akhirat di dalam akhirat. Su'ila lima ja'al sahabat sadaqah afdalu min sa'iril amal jawabu anna yaqta'al mal asaddu ala nafsi min sa'iril amal wa kullu amalin mahabbat aktharu fa thawabu aktharu lima ruya ala salat afdalul amal ahmazuba qala Allah ta'ala fi al-imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu tidak akan memperoleh kalian al-birra kebaikan lam taglubu tidak akan sampai hakikatul birri mencapai hakikatnya kebaikan hatta tunfiqu sehingga engkau memberi nafkah mimma dari apa saja tuhibuna yang kau cintai hatta tatasaddaqu sehingga engkau mengeluarkan sedekah min amwalikum dari harta kalian allati tuhibuna yang kau cintai kepada amwal wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim wa ma apa saja tunfiquna yang kau nafkahkan min khairin dari kebaikan fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi kepada kebaikan itu alim mengetahui. Ay Allah Ta'ala Allah ya'allimuhu mengetahui Allah wa yujazi alaihi dan membalas kepadanya akhraja an Jabir radhiyallahu anhu qala dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Jabir qala sahabat Jabir khatabana nyiramai atau nasihati kepada saya sahabat Rasulullah faqala sahabat Nabi ya Yohanes manusia tubuh tobatlah kamu semua kepada Allah qabla an tamutu sebelum kau mati wa badiru dan cepat-cepatlah kalian bil a'mali sholihah dengan amal soleh qabla an tastaghfiru sebelum engkau sibuk wasallu dan salatlah kamu semua allati bainakum baina rabbikum bi kasrati dzikrikum dengan memperbanyak wasilu dan banyaklah menyambung allati dat bainakum ing dalam kalian wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum dengan sebab banyaknya zikir kalian kepada Allah waqtiru dan memperbanyaklah kalian as-shadaqah sadaqah fi sirri di dalam rahasia wal haniyati terang-terangan ruzaku kamu akan diberi rezeki wa tunsaru dan kamu akan ditolong wa tujbaru dan kamu akan ditolong wa tujbaru dan kamu akan dibantu khatib An-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqah tasuddu bisa nolak 70 baban pintu minasu'i dari kejelekan. As-shadaqah ala arba'ati awjuhin ada 4 macam. As-shadaqah ala arba'ati awjuhin ada 4 macam. Al-wahidatu 1 bi asratin dengan balasan 10. 1 balasan 10. Wal wahidatu 1 bi sab'ina dengan dibalas 70. Wal wahidatu 1 bisa bimiatin dengan dibalas 700. Wal wahidatu 1 bisa bi'alafin dibalas dengan 7.000. Ya, jadi sedekah itu ada 4. Ada 1 dibalas 10, 1 dibalas 70, 1 dibalas 700 dan 1 dibalas 7.000. Amal wahidatu adapun 1 bi asrin dengan dibalas 10 fahuwa shadaqah ahad ayat fa'aha hendaknya kau memberikan sedekah itu ilal fuqara pada orang fakir. Nah ini ya, 1 sedekah pada orang fakir itu ganjarannya 1 dibalas 10.
Wa amal wahidatu bisab'in, ada sedekah satu ganjarannya 70, fahuwa ayat fa'aha, apabila engkau memberikannya ila dirrahim, kepada orang yang masih sedulur, ya. Jadi yang kedua, satu dibalas 70 ketika sedekah itu kepada saudaranya sendiri, ya. Saudaranya sendiri ada yang miskin, nah itu yang harus dilakukan. Wa amal wahidatu, ada yang satu bisa ini akan dibalas dengan 700, bahwa ayat fa'a ila ikhwan, yaitu memberikan sedekah kepada saudara-saudara yang dekat. Wa amal wahid bisa dialafin, adapun satu dibalas dengan 7.000, bahwa ayat fa'a ila talabil ilmi, ketika sedekah itu diberikan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu, ya, santri. Nah, ini dengan sebab keterangan ini, maka santri itu boleh menerima zakat, boleh menerima sedekah. Wa ayyadu dan menguatkan hadza iki pada keterangan ini qauluhu ta'ala, dawai Gusti Allah Ta'ala suratul Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, seperti orang-orang yang menafkahkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habatin, seperti satu biji ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabil 7 tangkai, fi kulli sunbulatin, setiap tangkai mi'atu habatin 100 biji. Wallahu, sesungguhnya Allah yudha'ifu, melipatkan dengan liman, kepada siapa saja yasha'u yang Allah hendaki. Wallahu, Allah wasi'un, kang luas, alim, kang maha tahu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala subhanahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kana lahu kedeman malun harta, kalian tasaddaq, hendaklah sedekah bimali, dengan hartanya. Wa man barang kana ana kedeman ilmu, kalian tasaddaq, maka sedekahlah bi ilmi, dengan ilmunya. Wa man kana lahu kedeman kekuatan, kalian tasaddaq, maka hendaklah sedekah bi kuwati, dengan kekuatannya man. Ini sedekah itu dengan apa saja bisa. Kalau punya harta, dengan harta, punya ilmu, dengan ilmu, ya. Para kiai, para ustadz, para guru itu sedekahnya pakai ilmu. Kemudian barang siapa yang punya kekuatan, tenaga, dengan tenaga. Jami'ul azhar. Wa an Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan al-ardu, bumi, takharakat, maka goyang-goyang maka bumi. Wa madamat dan selamanya. Wa madamat lan selagine, atau wa madamat lan selamanya. Faqala, maka menjadikan Allah al-jibala, gunung. Fawatu maka meletakkan Allah kepada gunung, alai, kepada bumi, fastaqarat, maka jadi tenang apa bumi. Ya, jadi gunung itu memang pakunya bumi. Ketika Allah menjadikan bumi, belum ada gunung, bumi masih goyang. Fata'ajjab, maka ajib sapa malaikat min syiddatil jibal, dari kekuatan gunung. Faqalu, maka takon sapa makhluk, ya Rabbi, hal min khalqika anakah makhluk sayun asadu, yang lebih berat dengan jibali, dari gunung. Kolak, ada. Apa itu? Al-hadid, ada yang lebih berat lagi, ya, yang lebih berat lagi itu besi. Faqalu, maka tanya sapa makhluk, ya Rabbi, yu pangeranku, hal min khalqika adakah saking makhlukmu sayun suwiji asadu, yang lebih berat dengan hadid, dari besi. Kolak, na'am, ada. Anar bisa mengalahkan besi, ya, ada. Api itu. Faqalu, maka makhluk bertanya, ya Rabbi, itu pangeranku, hal min khalqika ana, tadi makhlukmu sejujurnya asadu, yang lebih bahaya minan dari api, atau yang lebih berat minan dari api. Qala, na'am, ada, al-ma, air. Faqalu, maka takon semua makhluk, ya Rabbi, hal min khalqika ada dari makhlukmu sejujurnya asadu, yang lebih berat minan al-ma'i, dari air. Qala, na'am, ada, rih, yang mengalahkan air. Faqalu, maka bertanya makhluk, ya Rabbi, hal min khalqika adakah dari makhlukmu sewiji asadu, yang lebih berat minarih, dari angin. Qala, na'am, ada, ibnu Adam yatasaddaqu bi sadaqatin yamini yufiya an shimali fa huwa asyaddu minhu. Ada, yaitu ketika ibnu Adam bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak melihat, itu yang paling berat. Wa inna makanat, adapun wa inna makan, sesungguhnya ada sedekah al-mausufah, sedekah yang disifati asad, lebih berat minar rihil, asad, dari anginnya berat. Mimma qablahu di anna sedekah tasirri, sesungguhnya sedekah yang rahasia, ikut bisa memadamkan ghadabar Rabbi, pendua pangeran. Alladzi la yuqabilu, yang tidak bisa membandingi sedekah sirri syai'un,
Jadi sedekah yang paling bagus itu sedekah sirri, orang lain tidak tahu, dan itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Kama qala Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara Allahu khairul lakum wa in tukhfu, kalau seandainya engkau merahasiakan hal sedekah wa tu'tuha dan memberikannya al-fuqara pada orang-orang fakir, maka semua itu lebih bagus lakum bagi kalian. Wa bihadzal sabab balagha berita apa sofa salaf ulama salaf fi ikhfas isadaqatihim di dalam merahasiakan sedekah mereka an a'yunin nasi dari mata-mata manusia. Hatta talaba sehingga mencari ba'duhum sebagian salaf fakir, orang fakir ama yang buta di alama supaya tidak mengetahui sofa adun satu orang pun menurut tasawuf yang memberikan sedekah itu, wa ba'dhum dan sebagian robat mengikatnya sedekah itu fitabil fakri di dalam pakaian orang fakir. Nah, iman sedang tidur. Wa ba'dhum dan sebagian mereka al-faham menjatuhkan sedekah itu fitorikil fakir di jalan orang fakir, lihat kuduha supaya mengambilnya. Itulah ya. Jadi zaman dulu itu orang-orang itu kalau sedekah itu rahasia, sampai-sampai tidak diketahui siapa nih yang memberikan sedekah ini. Ujuk-ujuk di depan rumah ada sembako, ya. Ujuk-ujuk di depan di kantongnya ada uang, gitu ya. Nah, itu sedekah itulah yang ikhlas dan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Umawa idratun hukiya annahu wa hukiya annahu qala faqatu fi bani Israil fa qala faqirun ala babi ghani fa qala tasaddaqu bi kati khubzin liwajillah fa akhrajat ilahi ibnatul ghani khubzan haram fa dafa'tuhu ilaihi wa ja'al ghani al-mas'um darahu faqtiya yadahu fa hawalallahu halahu wa adhaba malahu waftaqar wa mata fi qalbi dalil wa barati tadulu baina abwa bisaila wa kanat jamila faja'at yawman ila babi ghani fa kharajat wa walidatun ghani fa nadarat ilayhi wa lillahi wa adkhalat ghani fa sadaqat tazwijha innaha qalamat tazawwaja wa qaddamat ilayhi ma'idatan billahi fa akhrajat adilna yadaha yusra li taqul ma zawja fa qala laqad sami'tu bi anna al-faqira yaqulu qadilal adab akhrij yadaka al-yumna fa akhrajat yadaha al-yusra maratan farada alayya maratan hatat min jawabat akhrij yadaka al-yumna ya ummati laqad aqtaitu khubza li ajlina wa la tarabika yadaka fa akhrajtu yadaha al-yumna bi qadratillah wa atatu man zawjiha annahu kana bi bani Israil waqtun sadidun sinin tamutawaliyat wa kana inda imratul matin qadja fa du'at fi mahir litakula pada dasar bil baqtil lail luqmatul faqras da famin pada baina sal summa kharajul surah litaktuba wa kana la ibnu sabirin ma fiha baca adibu fa halaman wa dhahaba fa waqata sufa fa dhahaba fi asri fa ba'sa tajid fa akhrajus pada faina ummi wa qala hal yaqmatul aradaita luqmatan bin karena di Bani Israil di dulu zaman Bani Israil itu ada cerita waktun sadidun kekeringan yang sangat berat sinin beberapa tahun. Wa kada inda imraatun luqmatun min khubsin. Dan ada seorang perempuan ya yang memberikan satu pulukan nasi kepada seorang pengemis, maka dia mengeluarkan pulukan itu diberikanlah kepada seorang pengemis. Fakharajat ila sakrat, perempuan itu berangkat ke hutan dengan anak laki-lakinya. Tiba-tiba anaknya itu dimakan oleh macan, maka ibunya itu menjerit. Allah menurunkan Jibril untuk menyelamatkan anaknya itu dari rekaman macan itu. Akhirnya anak itu diselamatkan ya oleh Jibril. Nah, itulah ceritanya. Jadi orang yang sedekah itu sedikit pun asal ikhlas, itu pertolongan Allah akan datang ketika kita membutuhkan pertolongan itu. Aku lupa lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.